Salam saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik artinya gembala yang setia. Seorang pemimpin yang setia, seorang pemimpin yang punya kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yesus memiliki kepekaan yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi ketika dia melihat orang-orang pilihannya, umat kepunyaannya, yang mengalami kesulitan demi kesulitan. Yesus selalu hadir bersama-sama dengan mereka, memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sekalipun orang-orang yang dipimpinnya terkadang membuat Yesus kecewa, terkadang mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Namun, ketika Yesus melihat orang-orang yang dipimpinnya mengalami kesulitan, Yesus mau menolong mereka. Yesus mau mempedulikan mereka. Yesus mau memperhatikan kebutuhan hidup mereka. Pola kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, Yesus ajarkan kepada kita, karena setiap kita adalah pemimpin di dunia ini. Minimal kita memimpin keluarga kita, kita memimpin sekelompok orang yang dipercayakan kepada kita. Maka sebagai seorang pemimpin, kita harus berjalan di depan untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi orang yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus ada di tengah-tengah mereka, memberikan semangat, motivasi, dorongan yang baik kepada orang-orang yang dipimpinnya, sehingga orang yang kita pimpin itu tetap memiliki semangat juang yang tinggi. Mereka termotivasi dan terus bersemangat untuk berjuang, melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Orang pemimpin juga berjalan di belakang orang yang dipimpinnya untuk mendorong, untuk memotivasi, untuk melindungi. Jadi seorang pemimpin tidak hanya ada di posisi depan, tapi juga ada di tengah dan juga ada di belakang. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya duduk untuk dilayani oleh orang-orang yang dipimpinnya, tetapi dia bersedia untuk melayani domba-domba gembalaannya. Jika kita melihat pola kepemimpinan yang Yesus tunjukkan, Yesus melayani orang-orang yang dia pimpin. Ketika ibu mertua daripada Petrus sakit, Yesus datang mengunjungi dia. Yesus menolong dia. Ketika orang kekurangan anggur di dalam pesta perkawinan, Yesus datang. Walaupun Yesus hadir di situ diundang sebagai tamu, tetapi Yesus memberikan pertolongan, memberikan solusi kepada mereka yang kekurangan anggur. Ketika ada orang lumpuh yang tidak dipedulikan oleh orang-orang lain pada saat dia menunggu goncangan air di kolam Bethesda, tidak ada yang peduli kepada dia. Tapi Yesus ada di sana. Yesus mau mempedulikan dia. Yesus mau menolong dia. Yesus mau memberikan kesembuhan kepada dia. Ketika orang banyak mendengar khotbah Yesus dan mereka sudah lapar, Yesus tidak menyuruh mereka pulang untuk mencari makan sendiri, tetapi Yesus berkata, "Mari kita memberi mereka makan." Seorang pemimpin yang baik, dia tidak hanya mengajar orang yang dipimpinnya untuk bagaimana hidup
lebih baik, tetapi juga dia memberikan perhatian, kepedulian yang tinggi, memperhatikan kebutuhan jasmani, tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara adalah pemimpin di dalam rumah tangga, saudara harus memperhatikan anak-anak Tuhan yang ada di dalam rumah, mempedulikan mereka. Saudara sebagai pemimpin di dalam satu organisasi, saudara adalah gembala, memperhatikan orang-orang yang saudara pimpin. Saudara sebagai gembala sidang, sebagai pendeta di gereja, saudara harus memperhatikan seluruh jemaat tanpa membeda-bedakan status ekonomi mereka. Jangan membedakan orang kaya dan orang miskin, tapi semua harus dipandang secara merata, karena mereka semua adalah milik kepunyaan Tuhan, umat Tuhan, domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada saudara-saudara yang telah dipilih, ditetapkan menjadi gembala untuk menggembalakan mereka dengan baik. Kiranya kita boleh belajar dari Sang Gembala Agung. Kita tidak menjadi gembala upahan, tapi kita menjadi gembala yang baik, yang meniru Sang Gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinanmu, atas kebaikanmu bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh menguatkan kami, memotivasi kami, memberikan pemahaman yang baru bagi kami sebagai gembala yang baik, meniru Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.